Good afternoon, everyone. Selamat siang. I would like to express my sincere appreciation to Professor Dr. Ricardus, Pak Eko. Thank you very much for joining us. We had a very interesting discussion. I would love to hear your more details about the survey. And also, Pak Jani Chandra, President Director of Autopedia Success, Lestari. It was a pleasure meeting you in the morning and also another pleasure meeting you in the afternoon. And also the event committee and our colleagues at Marriott Securitas Indonesia, as well as Ruli and also Robartus, who are key speakers for today. I am beyond grateful to stand here with a very warm welcome to you all to the Marriott Securitas Indonesia Second Half Outlook Seminar. We gather here with great enthusiasm and dedication to serve you as our valued clients and provide you with an insightful glimpse of the market in the second half. As the largest securities company in Indonesia, with our endless innovation as our DNA, we're committed to empowering you to make informed decisions and achieve your investment goals. This is in line with our goal of democratizing investment in Indonesia, enabling everyone to access investment information and be able to make investment decisions in navigating the capital markets. Right now, the world around us is evolving at an unprecedented pace, driven by rapid technological advancements and transformative innovations pushed by the unfavorable pandemic last year. We also will embrace the political year in the near term on, if my memories are correct, that's Valentine's Day in 2024. In the face of these challenges and headwinds, it is crucial for us to stay ahead of the curve and to identify the opportunities that lie within the markets. This seminar, themed Technological Advancement for Economic and Investment Development, aims to shed light on these very aspects. I wish you all a fruitful and inspiring experience at the Marriott Securitas Indonesia's Second Half Outlook Seminar. Thank you for investing with us, and 감사합니다. Terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu di siang hari ini untuk mengikuti seminar Second Half Outlook 2023 ini. Jadi kita akan share mengenai bagaimana prediksi kita di sepanjang sampai dengan sisa akhir tahun 2023 ini ya. Memang sudah tidak terasa kita sudah memasuki di second half ya, awal dari paruh kedua tahun 2023 ini ya. Jadi memang kondisinya sepertinya masih cukup challenging ya. Tapi sebelum kita memberi men-share view kami mengenai kondisi mungkin view kita tentang proyeksi di second half, kita mungkin ada baiknya kita mungkin sedikit mereview ya apa yang telah terjadi sepanjang semester 1 2023 ini. Jadi apa kira-kira yang sesuai dengan ekspektasi dan apa kira-kira yang mungkin sedikit di luar perkiraan ya. Jadi memang sepanjang tahun terutama di semester 1 2023 ini ya banyak kondisi terutama dari sisi globalnya ya, yang memang sedikit di luar ekspektasi kami ya. Jadi kondisinya memang lebih challenging. Sementara kalau kita lihat dari dalam negeri sebenarnya kondisinya masih cukup baik ya di tengah berbagai tantangan ya. Jadi kita masih memiliki growth-nya yang masih positif ya. Kita sepertinya memang less likely untuk mengalami resesi. Dan mungkin terakhir kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti ya, kemarin BPS itu sudah mengeluarkan data inflasi yang ternyata
perkembangannya itu lebih penurunan inflasi itu lebih cepat dibanding yang kita perkirakan sebelumnya. Tentu saja di tengah negara-negara lain yang masih memiliki permasalahan yang besar dengan inflasi, terutama di negara-negara maju, dan mungkin ada beberapa negara berkembang yang juga masih memiliki problem dari inflasi. Jadi pertama memang inflasi di negara-negara atau di banyak negara di dunia ini ya, termasuk negara maju, terutama memang yang paling kita amati secara terus-menerus yaitu di Amerika Serikat ya. Itu memang ternyata inflasinya lebih perkembangannya sangat sulit untuk turun. Jadi arahnya kalau kita lihat inflasinya memang sudah turun, tapi beberapa core inflation itu ternyata memang lebih turunnya tidak secepat, bahkan data terakhir itu menunjukkan adanya kenaikan, sehingga ini menimbulkan atau memberikan tekanan kepada bank sentral untuk masih tetap mempertahankan atau melanjutkan kenaikan suku bunga. Jadi memang semakin agresif ya bank sentral di negara-negara maju menaikkan suku bunga, maka probabilitas mereka untuk mengalami resesi itu semakin besar. Jadi sepertinya dengan inflasinya masih tinggi, kita perkirakan tadinya bank terutama dari The Fed ya itu akan mulai berhenti menaikkan suku bunga di semester 1. Tapi ternyata sampai saat ini sendiri kemungkinan memang The Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga, dan juga di bank sentral negara-negara maju lainnya. Sehingga kita memperkirakan mungkin yang tadinya kita expect akan terjadi resesi di semester 1 ya kemungkinan akan mundur di semester 2 atau mungkin bahkan bisa mundur lagi sampai dengan semester 1 2024 ya. Jadi kondisi ini tantangannya masih cukup besar, inflasinya masih cukup tinggi, masih terus berlanjut kenaikan suku bunga, dan sementara itu kalau kita lihat ya dengan kondisinya masih banyak ketidakpastian, kemungkinan akan mengalami perlambatan, dan untuk Indonesia sendiri ini kemungkinan besar memang tantangan sepanjang semester 2 di 2023 dan bahkan mungkin sampai dengan tahun 2024 akan cukup besar. Jadi memang most likely dengan belum berakhirnya tren atau siklus pengetatan moneter di negara-negara maju ya, kemungkinan tahun ini akan hampir semua negara di dunia itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Dan beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Euro, kemudian Jepang dan South Korea itu mungkin akan mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2022. Dan recovery yang mungkin terjadi karena suku bunganya juga masih tinggi, ruang untuk penurunan suku bunga sampai saat ini sendiri kita belum lihat adanya adanya ruang untuk melakukan pelonggaran moneter, sehingga kemungkinan suku bunga masih akan tetap tinggi di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Eropa dan juga Inggris. Sehingga kemungkinan apabila memang akan terjadi recovery di 2024 itu sifatnya akan cenderung lebih gradual, dan tentu saja ini juga dampaknya mungkin akan sedikit banyak juga akan berdampak kepada prospek ekonomi di Indonesia. Sementara mungkin negara yang diharapkan dapat mensupport global recovery sepanjang tahun 2023 ini yaitu Tiongkok, China, itu dalam beberapa waktu terakhir recovery-nya itu cenderung mengalami perlambatan. Dan yang menjadi permasalahannya itu seperti saya sampaikan tadi ya, jadi ada dua hal, inflasinya masih sulit untuk diturunkan. Kalau kita lihat memang kalau dari sisi headline inflation ya, yaitu inflasi yang terpengaruh dengan harga-harga komoditas ya, harga energi terutama minyak ya, kemudian harga-harga bahan makanan itu sudah mulai mengalami penurunan cukup signifikan ya kalau kita lihat chart di kiri atas. Sementara kalau bank sentral itu melihat lebih ke core inflation. Core inflation itu adalah inflasi yang disebabkan oleh tingkat permintaan masyarakatnya yang masih tinggi. Ya. Jadi ini yang tidak dipengaruhi oleh supply dari energi, melainkan dipengaruhi oleh demand dari masyarakatnya. Itu cenderung masih sangat sulit untuk diturunkan. Seperti kita lihat di chart sebelah kiri bawah.
Dan memang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu termasuk negara yang paling saat ini cukup berhasil dalam mengatasi kondisi inflasi ya. Jadi kalau kita lihat core inflation atau inflasi inti di Indonesia itu merupakan yang terendah. Sehingga sepertinya memang kita tidak perlu menaikkan suku bunga secara terlalu agresif. Sementara di negara-negara lainnya di dunia, di Amerika Serikat, kemudian di Inggris ya, dan bahkan negara berkembang di Amerika Latin itu core inflation atau inflasi intinya itu masih sangat tinggi. Brazil itu memiliki inflasi inti yang masih di atas 7% sampai dengan bulan Mei. Sementara kita itu kemarin BPS mengumumkan inflasi inti di Indonesia itu sudah turun ke 2,6%. Itu tergolong yang paling rendah di seluruh dunia. Dan dalam mengatasi inflasi, BI tidak perlu terlalu agresif. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di chart sebelah kanan bawah, Brazil itu harus menaikkan suku bunga sampai 13,75%. Tentu saja ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini suku bunganya berada di 5,75%. Ya, jadi semakin tinggi kenaikan suku bunga yang dilakukan itu memperbesar kemungkinan terjadinya slowing down yang lebih signifikan atau mungkin yang biasa kita sebut sebagai resesi. Jadi kemungkinan dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan di Brazil itu mereka mungkin akan mengalami prospek ekonomi yang sepertinya lebih penuh dengan tantangan. Sementara kalau kita di Amerika Serikat, data terakhir itu inflasinya masih di sekitar 4,6-4,7% untuk core inflation. Sehingga mereka untuk ukuran negara maju inflasi inti di atas 4% ini masih sangat tergolong sangat tinggi. Jadi dengan perkembangan tersebut maka kita perkirakan kemungkinan inflasi yang masih cukup tinggi akan menyebabkan bank sentral di Amerika Serikat, kemudian di Inggris, kemudian di ECB ya atau Bank Sentral Eropa itu masih akan tetap menaikkan suku bunga sampai dengan beberapa bulan ke depan. Yang tadinya kita perkirakan mereka akan stop di semester 1, kemungkinan masih akan terus berlanjut. Sehingga meskipun kondisi inflasi di Indonesia itu masih cukup terkendali ya sepertinya yang tadinya kita kita berpikir bahwa ada ruang untuk menurunkan suku bunga, sepertinya memang sampai dengan akhir tahun masih dibutuhkan atau Bank Indonesia masih akan tetap fokus kepada stabilitas. Sehingga menurut kami ya dengan prospek suku bunga yang masih terus naik di negara-negara maju, sepertinya ruang untuk menurunkan suku bunga untuk Bank Indonesia kemungkinan masih sangat terbatas. Dan ini yang memang yang menjadi selama ini yang memicu volatilitas pasar global ya. Di bulan Mei Bapak Ibu sekalian ya, jadi memang yang menjadi permasalahan adalah core inflasi di Amerika Serikat itu di bulan April itu lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan. Kalau headline inflation karena harga minyaknya turun itu sudah mengalami penurunan cukup signifikan terlihat dari chart yang warna oranye. Sementara kalau untuk inflasi inti atau core PC inflation yang menjadi patokan bagi The Fed dalam menentukan suku bunga itu justru malah berubah arah dari tadinya sudah mulai stabil di bulan April, di bulan Mei itu sudah cenderung agak arahnya itu lebih atau naik ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya sehingga market yang tadinya memperkirakan akan ada cut ya, policy rate cut di Amerika di bulan September, mereka berubah menjadi akan ada kenaikan di bulan yang awalnya mereka memperkirakan ada cut, mereka kemudian beralih menjadi naik di bulan Juni dan sekarang bergeser lagi naik di bulan Juli. Dan ini dikonfirmasi oleh The Fed yang bahkan lebih hawkish ya atau menilai bahwa kemungkinan ke depan suku bunga akan naik tidak hanya sekali tapi 2 kali. Jadi sekarang market itu memprediksi The Fed akan kembali menaikkan suku bunga sekali. The Fed memprediksi berdasarkan dot plot yang dipublikasikan di bulan Juni lalu, mereka akan menaikkan sebanyak 2 kali, ya 5,6 atau range-nya itu 5 sampai 5,75%. Jadi dengan adanya
perbedaan persepsi antara market dengan the Fed, ke depan kita perkirakan ini juga akan menimbulkan semacam ketidakpastian dan volatilitas ya. Jadi salah satunya pasti akan adjust ya, apakah market yang akan adjust atau the Fed yang akan adjust. Dan kalau menurut kami kemungkinan besar market yang akan adjust, sehingga kemungkinan dolar masih akan tetap menguat, dan sepertinya memang untuk US Treasury itu juga masih akan terus naik, sehingga kita menilai bahwa kemungkinan rupiah sepertinya akan terus mengalami tekanan dalam beberapa waktu ke depan ya. Dan ini yang menjadi semacam conflicting perkembangan yang cukup membingungkan ya. Karena memang pasca pandemi ini banyak hal-hal yang di luar prediksi. Yang tadinya sempat kondisi finansial di Amerika Serikat itu mengetat, sejak adanya krisis perbankan di bulan Maret lalu yang sempat membuat market berekspektasi bahwa akan ada penurunan suku bunga, itu sudah mulai berbalik, likuiditasnya sudah mulai longgar. Bahkan kalau kita lihat di sisi lain, The Fed itu sebenarnya sudah melakukan pengetatan atau quantitative tightening dengan mengurangi kepemilikan surat-surat berharga itu hampir mendekati atau sudah melampaui 600 billion US dollar. Dan di sisi lain dengan adanya krisis perbankan di bulan Maret, perbankan di Amerika itu cenderung mengetatkan syarat-syarat pemberian kredit. Kecenderungan dari data-data chart ini menunjukkan di satu sisi likuiditasnya agak sedikit melonggar, di sisi lain kemungkinan ke depan dengan pengetatan yang dilakukan oleh The Fed, kemudian penyaluran kredit di Amerika Serikat yang cenderung diperketat oleh perbankan, ini memberi sinyal bahwa ke depan ini akan menimbulkan permasalahan di ekonomi Amerika Serikat ya. Sehingga kalau kita perkirakan berdasarkan perkembangan ini, kita memperkirakan Amerika Serikat akan mengalami resesi yang tadinya kita ekspektasi ada di semester 1 mungkin akan bergeser ke semester 2, 2023. Di sisi lain ya, Amerika Serikat melemah, Tiongkok ya, jadi dua negara ini Amerika Serikat kemudian Tiongkok. Tiongkok yang tadinya kita harapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2023 ini, setelah mereka melonggarkan kebijakan zero COVID policy ya, mereka itu cenderung menurun dalam beberapa bulan terakhir, sehingga dengan prospek ekonomi Amerika Serikat itu melemah, kemudian juga China juga sepertinya tidak sesuai dengan harapan, harga-harga komoditas ini cenderung mengalami pelemahan ya, dan ini biasanya berdampak cukup signifikan terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dan kita masuk ke Indonesia ya, kalau kita lihat memang perkembangan rupiah dalam beberapa waktu terakhir itu cenderung melemah ya, masih di kisaran 15.000, cenderung terkendali karena sepertinya kita melihat bahwa Bank Indonesia itu melakukan semacam intervensi. Dan kalau saya sampaikan tadi ya bahwa imbal hasil dari US Treasury itu mengalami peningkatan, spread terhadap government bond yield Indonesia itu cenderung menurun, dan ini juga bisa menimbulkan risiko volatilitas di beberapa bulan ke depan. Jadi memang yang kita perkirakan dengan kemungkinan akan adanya kembali kenaikan suku bunga ya di bulan Juli dan juga mungkin di bulan September ya. Tekanan terhadap rupiah kemungkinan juga masih akan tetap tinggi. Di sisi lain memang seperti saya sampaikan tadi ya, inflasi itu cenderung turun lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi secara umum memang kondisi ekonomi di dalam negeri masih cukup baik. Kemudian kalau kita lihat di sisi lain ada penurunan neraca surplus dari neraca perdagangan, dan untuk dari sisi pemerintah sendiri itu masih memiliki surplus fiskal yang cukup tinggi. Jadi dengan perkembangan, sementara kalau kita lihat dari GDP ya, GDP memang cenderung melandai dalam beberapa kuartal terakhir, tapi growth-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi.
Dan ini yang terakhir ya, mungkin waktunya sudah agak cukup mepet. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya sampai dengan pertengahan tahun 2023 ini kondisi ekonomi di Indonesia masih cukup baik ya, meskipun pertumbuhannya itu cenderung melambat memang karena prospek globalnya melemah, kemudian harga-harga komoditasnya cenderung flat. Di sisi lain memang inflasinya itu relatif terkendali, kemudian tekanan terhadap rupiah kemungkinan masih akan tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa indikator GDP masih sesuai dengan ekspektasi kami di forecast yang kita lakukan di akhir tahun 2022 lalu. Inflasi cenderung turun lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan. Sepertinya memang kalau dari sisi rupiah, kita masih tetap mempertahankan kepada forecast kita di awal tahun ini ya, di mana average 15.115. Kemungkinan memang trennya itu secara gradual akan cenderung mengalami penguatan ya. Di year end-nya kita perkirakan di 14.855. Ini akan terjadi ketika sudah ada kepastian The Fed itu akan berhenti menaikkan suku bunga. Sementara untuk BI 7 days reverse repo rate ya, dengan adanya kemungkinan The Fed masih akan menaikkan suku bunga dan kemungkinan posisinya akan sama ya, 5,75 untuk BI 7 days dan 5,75 untuk Fed funds rate. Ini mungkin untuk pertama kalinya akan terjadi ya, jadi agak sedikit sebenarnya bukan sedikit, akan cukup beresiko apabila BI menurunkan suku bunga dan posisinya itu lebih rendah dibandingkan dengan Fed funds rate ya. Jadi kita tetap mempertahankan ekspektasi suku bunga tetap flat di 5,75%. Dan kemungkinan baru akan turun di awal tahun 2024. Dan overall growth-nya kita itu akan cenderung sedikit melambat ya, sekitar 4,9%. Mungkin apabila dibandingkan dengan negara-negara lain ya, meskipun melambat, growth-nya itu masih cukup baik ya, dengan inflasi yang cenderung lebih terkendali dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Jadi overall sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia masih sangat baik, namun mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian, volatilitas market ke depan itu kemungkinan masih akan tetap tinggi ya, sehingga mungkin Indonesia kalau dari sisi ekonomi secara fundamental baik, namun ke depan sepertinya memang volatilitas marketnya ini akan masih cukup besar. Mungkin nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Robertus mengenai prospek dari pasar finansial khususnya di IHSG. Mungkin demikian sementara, mohon maaf apabila agak sedikit kepanjangan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu, sahabat Mirai Asset. Jadi untuk tema pada siang hari ini atau di second half 2023 ini memang opportunity ya, kesempatan untuk kita bisa mengkapitalisasi dan ya bagaimana caranya menavigasi market ini dan mengkapitalisasinya. Karena ada potensi nih Bapak Ibu, sahabat Mirai Asset bahwa produktivitas akan lebih tinggi nantinya di semester 2 ini. Jadi mungkin kalau misalnya bisa mengulang sedikit apa yang disampaikan Mas Ruli tadi bahwa ada kemungkinan atau indikasi bahwa The Fed ini masih akan menaikkan suku bunganya lebih tinggi ke level 5,75 dari yang posisi sekarang 5,25. Jadi kalau misalnya kita melihat adanya kemungkinan seperti itu, maka ada kemungkinan bahwa akan terjadi capital outflow kan ya. Mungkin di sana suku bunganya akan lebih tinggi sehingga akan memicu terjadinya capital outflow dari emerging market termasuk Indonesia. Dan kalau misalnya kita ngelihat bahwa bagaimana kenaikan suku bunga di Amerika itu sudah sedemikian begitu agresifnya dalam setahun terakhir dari 0 ke 5,25 bahkan nanti rencananya ke 5,75. Ini tentunya dampak daripada efek tundanya itu akan kita rasakan dalam 6 bulan ke depan. Apa itu? Yaitu berupa perlambatan ekonomi. Nah, rumus yang masih atau teori yang masih cukup premis ya dari sejak zaman revolusi industri mungkin sampai dengan Covid kemarin bahwa pada saat terjadinya perlambatan ekonomi nantinya bahkan nanti cenderung resesi ataupun depresi sekalipun ekonomi, maka ada kemungkinan bahwa otoritas dari bank sentral dalam hal ini The Fed juga akan
sewaktu-waktu pada waktunya nanti eventually akan melonggarkan kebijakan moneternya. Dan sebelum itu terjadi ya mungkin kita sudah harus bersiap untuk memiliki posisi gitu di investasi kita masing-masing. Bahwa dari segi dot plot tadi mungkin udah disebutin sama Mas Ruli, ada indikasi bahwa The Fed masih akan banyak dari anggota The Fed itu menghendaki suku bunga ada di level 5,75 di tahun 2023 ini. Namun investor domestik di Indonesia nggak perlu terlalu khawatir menurut kita karena posisi asing misalnya dalam hal kepemilikan obligasi negara gitu. Sekarang ini hanya sekitar 15%-an aja. Dibandingkan misalnya pada waktu terjadinya taper tantrum tahun 2013 itu posisinya di sekitar 35%. Demikian juga pada posisi komposisi daily stock trading atau perdagangan saham harian, investor asing itu hanya sekitar sekarang 35% aja. Jauh lebih mendominasi yang investor domestik termasuk yang retail seperti Bapak Ibu dan sahabat Mirae Asset sekalian. Kalau dulu waktu taper tantrum tahun 2013 itu komposisi investor asing terhadap nilai perdagangan saham harian itu 45%. Jadi menurut kita resikonya kalau misalnya terjadi capital outflow sekarang ini relatif lebih tenang ataupun lebih sedikit dibandingkan dengan pada waktu terjadinya taper tantrum tahun 2013. Jadi selain daripada itu, apalagi yang bisa membuat kita optimis yaitu foreign direct investment atau arus investasi langsung ke industri itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan, terutama pada saat setelah dilakukannya larangan ekspor nikel. Ya, kedepannya juga akan dilarang ekspor timah, bauksit, tembaga dan lain-lain yang juga menurut kita ini masih akan mengangkat foreign direct investment bisa lebih tinggi lagi. Yang kedua, posisi dari cadangan devisa, forex reserve ya, dan juga trade balance itu kita masih ada di posisi yang tertingginya sekarang ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu pada saat terjadinya taper tantrum. Jadi meskipun pertumbuhan kredit, loan growth itu sudah mulai melandai kan ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri dampak dari kenaikan suku bunga yang agresif oleh Bank Indonesia juga. Dari sekitar 3%-an menjadi sekitar 5,75% sekarang ini. Namun kita ngelihat core inflation itu udah turun ke rata-rata 12 bulan terakhirnya. Jadi core inflation sudah mulai turun dan melandai. Dan ini yang bisa menurut kita seperti yang tadi udah diungkapkan Mas Ruli bahwa ini bisa men-trigger Bank Indonesia untuk setidaknya bisa mempertahankan kebijakan moneter yang akan tetap suportif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau misalnya apalagi yang bisa buat kita optimis gitu ya di semester 2. Nah ini kabar gembira juga bahwa mungkin kita ingat ya di sepanjang bulan Januari sampai Juni baru kerja seminggu 2 minggu besoknya udah libur lagi gitu kan ya. Banyak hari libur tapi di semester 2 ini ya lebih sedikit hari liburnya, setidaknya hari kerja itu sekitar 10% lah lebih banyak. Jadi kita bisa mengharapkan sektor-sektor seperti misalnya manufacturing, logistik, distribusi, manufacturing, mungkin manufacturing ini termasuk juga semen gitu ya, otomotif juga termasuk, dan pembiayaan itu bisa ya at least produktivitinya bisa 10% lebih tinggi gitu karena jumlah hari kerja yang setidaknya 10% lebih banyak juga nantinya di semester 2. Nah ini bagaimana dengan outlook dari sektor komoditas itu sendiri ya kan, karena kita lihat mungkin setahun terakhir nggak begitu favorable ya sektor komoditas atau harga-harga komoditas itu banyak yang turun. Jadi kalau misalnya untuk komoditas energi dan juga base metal menurut kita masih akan tertekan karena global economic slowdown. Jadi selama ini kalau misalnya ada terjadi perlambatan pada ekonomi global ataupun juga mungkin nanti ada peluang terjadinya resesi atau bahkan depresi sekalipun, itu dampaknya tidak akan pernah bagus untuk harga komoditas sih biasanya. Dan ini juga terlihat bagaimana pergerakan harga misalnya nikel, batu bara itu semua udah ada di bawah bearish trendnya atau di bawah MA 200-nya. Dan ya mungkin outlook yang sedikit berbeda itu ada di soft commodity. Soft commodity itu kemungkinan masih akan bisa menguat. Sekarang ini kan masih ada di level terendahnya ya. Mungkin dia akan bisa menguat sedikit kalau misalnya El Nino atau musim kering ini datang lebih awal dan juga mungkin bisa bertahan lebih lama. Jadi ini yang mungkin menjadi salah satu upside risk di sektor soft commodity. Namun kalau kita lihat bagaimana dengan bond market atau pasar obligasi. Pasar obligasi kita lihat setahun ya mungkin ya dari sejak Oktober atau September 2022 itu sangat bullish sekali. Sangat bullish sekali di mana yield obligasi itu mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Bahkan kita prediksi mungkin akan bisa turun lebih jauh di bawah 6% apabila core inflation tadi bisa melanjutkan pelandaiannya, bisa terus melandai. Yang kedua juga apabila Bank Indonesia bisa setidaknya mempertahankan suku bunga atau mempertahankan kebijakan moneternya yang menurut kita masih akan tetap favorable atau suportif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun trajektori misalnya The Fed masih akan menaikkan sampai ke 575. Dan juga yang tidak kalah penting adalah current account surplus. Mungkin ini nggak banyak dimiliki ya oleh beberapa negara berkembang yang lainnya. Mungkin misalnya seperti India atau yang lainnya itu punya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi inflasinya juga tinggi dan current account-nya juga negatif. Jadi ini yang menurut kita bisa mempertahankan bond market itu masih akan bisa tetap bullish. Dan juga jangan lupa bahwa kita juga punya beberapa channel untuk bisa Bapak Ibu sahabat Mirai Asset untuk bisa ikut investasi di selain di pasar saham juga di pasar obligasi. Misalnya bisa melalui fixed income sales kita atau juga private wealth management atau Sage Club, itu juga ada aplikasinya. Kemudian juga melalui aplikasi Navi. Aplikasi Navi ini marketplace reksadana, di sini ada beberapa reksadana pendapatan tetap juga. Mungkin yang kelihatan di sini baru Afris dan Bahana TCW, ya kita juga mengharapkan ada beberapa yang mungkin bisa masuk lagi di sini. Please talk to Pak Arif atau Bu Cika. Jadi itu mengenai peluang yang ada di bond market. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ngelihat event yang besar nanti di bulan Februari 2024 yaitu pemilu. Ada nggak sih korelasinya antara penyelenggaraan pemilu misalnya dengan akselerasi atau pertumbuhan yang lebih tinggi pada domestic consumption atau retail sales gitu. Ya kita lihat sih sebenarnya nggak ada tren yang cukup valid gitu ya. Ada kadang naik menjelang pemilu, kadang turun. Ya kita amati mungkin ya pemilu di Indonesia yang belakangan ini mungkin yang kita amati periodenya hanya sekitar 3 periode aja. Tapi di sini terlihat trennya itu sangat bervariasi sekali. Namun menurut kita tahun ini akan sedikit berbeda atau 2024 Februari ini akan sedikit berbeda. Menurut kita akan terjadi akselerasi karena tahun 2023 ini menandai tahun pertama atau semester 2 2023 ini menandai semester pertama di mana sudah secara resminya diangkat status pandemi atau sudah tidak berlakunya lagi status pandemi. Dan ini yang menurut kita akan mengakselerasi mobilitas masyarakat dan juga domestic consumption, retail spending itu menurut kita akan sedikit berbeda daripada tren yang pernah terjadi sebelumnya bahwa kali ini akan mengalami pertumbuhan yang masih cukup robust. Dan kita juga berharap adanya transisi kekuasaan yang smooth lah, yang bisa damai dan juga mengingat sekarang ini beberapa kandidat mungkin sudah bermunculan atau sudah mengutarakan visi dan misinya masing-masing yang menurut kita sama-sama baiknya. Tapi ya kita lihat aja outcome-nya seperti apa. Anyway kita berharap yang terbaik untuk terjadinya smooth transition of power. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana kinerja dari IHSG sendiri gitu. Kenapa dengan adanya sentimen positif tersebut belum bisa naik gitu ya. Tapi kalau kita melihat memang terjadi decoupling atau return yang tidak sinkron gitu antara IHSG dengan indeks-indeks saham yang lainnya di kawasan regional misalnya dan juga di global misalnya. Jadi kalau kita lihat setahun terakhir IHSG itu turun 4%. Sementara ya kita lihat Nikkei, Sensex India, Kospi itu mengalami kenaikan yang cukup robust gitu ya. Bahkan juga S&P 500 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya mungkin ini disebabkan oleh pemilihan pada konstituennya atau juga pembobotan yang mungkin masih lebih bagus kalau misalnya kita ngeliat indeks-indeks lainnya yang berdasarkan ESG misalnya Serika Hati. Serika Hati punya return setahun di atas 10%, bahkan hampir 13% setahun terakhir. Dan juga MSCI Indonesia Index Futures yang ya konstituennya mungkin sekitar 25 atau 30 emiten yang terpilih cukup baik. Sehingga kinerjanya juga tidak kalah baiknya atau tidak begitu sangat inferior dibandingkan dengan indeks lain yang ada di kawasan regional maupun juga global. Jadi ini menurut kita masih akan bisa ada kesempatan nih. Kalau misalnya kita nggak bisa benchmarknya kepada IHSG aja, maka ada nih peluang untuk bisa kita punya exposure investasi yang lebih favorable lagi di kalau misalnya Bapak Ibu bisa ngelihat apa sih ya masing-masing yang ada di dalam Serika Hati dan juga MSCI Indonesia Index Futures. Dan
kita oleh karena itu kita melihat IHSG ini sebenarnya masih ada peluang upside. Kalau kita melihat beberapa sentimen positif tadi bahwa kalau kita menilai wajar IHSG itu ada di kisaran sekitar 7.600, itu mengimplikasikan sekitar 15,5 kali PE ratio, dan sekarang ini meskipun IHSG itu punya rasio profitability seperti ROE yang lebih superior sekitar 13,2%. Itu masih diperdagangkan pada valuasi yang relatif sama, bahkan lebih rendah daripada bursa Malaysia dan juga Thailand. Bursa Malaysia dan juga Thailand itu sama sekitar 13-16 kali PE ratio, tapi ROE-nya jauh lebih kecil sekitar 9%-an, sementara IHSG sekitar 13,2%-an. Jadi ini menurut kita masih akan ada upside dan layak untuk bisa dihargai lebih tinggi, lebih premium. Dan kita juga punya pilihan yang kita update setiap bulannya di dalam strategi report kita, itu ya menghasilkan sekitar returnnya itu sebenarnya sekitar 1% dalam sebulan 2 bulan terakhir, tapi karena IHSG itu turun sekitar 1,9% di periode yang sama, jadi secara relatif return portofolio kita itu mengalami outperformance itu sekitar 2,9% aja. Dan bagaimana ke depannya? Ke depannya apa sih yang sektor-sektor atau emiten yang kita lihat cukup bisa diandalkan gitu ya untuk kita bisa jadikan sebagai pilihan investasi? Yang pertama, kita menambahkan beberapa nama yang punya exposure terhadap salah satunya kemajuan teknologi dan juga retail spending dan juga pelayanan kesehatan, seperti misalnya Era Jaya dan Prodia yang terlibat di dalam bisnis pelayanan retail untuk gadget dan juga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini menarik ya Bapak Ibu, karena sekarang ini kita melihat udah mulai semakin meningkat demand atau permintaan mengenai pelayanan kesehatan yang lebih premium, misalnya suntik vitamin ataupun juga yang berhubungan dengan beauty atau estetika, yang semuanya itu kan pelayanan jasanya lebih premium ya. Dan ini juga menarik juga kalau misalnya kita bisa lihat mungkin ya ada beberapa pemain yang di health clinic ini bisa juga berpartisipasi atau ekspansi ke industri tersebut. Selebihnya ada otomotif termasuk Astra, MPMX, dan juga salah satu narasumber kita di talk show nanti ada Pak Jani Chandra yang akan mengungkapkan bagaimana industri otomotif terutama lelang mobil itu bisa didisrupsi dengan perkembangan teknologi. Dan juga energi distribusi, pakan ternak ini semata-mata karena adanya potensi kelanjutan dari distribusi fuel dan juga chemical yang lebih tinggi ke smelter-smelter. Dan juga kita melihat sudah ada perbaikan, sudah ada potensi perbaikan pada segmen bisnis DOC dan broiler pada segmen usaha pakan ternak. Dan juga kita masih menyukai sektor telekomunikasi, terutama karena sudah punya arahan yang jelas untuk bisa mengkombinasikan atau mengkonvergensikan layanan antara mobile dengan fixed broadband atau FMC strategi. Dan menurut kita juga akan menarik kalau misalnya masing-masing pemain ini juga bisa punya skema prepaid, Bapak Ibu, sahabat Mirasat, skema prepaid terhadap fixed broadband ya. Karena sekarang ini kan kalau Anda berlangganan fixed broadband itu masih dalam skema postpaid kan. Tapi bagaimana kalau misalnya nanti ada skema prepaid yang ini sudah terbukti meningkatkan akselerasi di segmen mobile internet. Jadi why not? Mengapa tidak kalau misalnya nanti kita bisa lihat adanya skema prepaid pada fixed broadband yang sudah teruji di negara lain, sudah bisa meningkatkan akselerasi penambahan jumlah user. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai strategi untuk menghadapi pasar di semester 2. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Saya mungkin akan mengambil kesempatan pertama untuk bertanya begitu ya. Mungkin dari Pak Ruli terlebih dahulu. Tadi Pak Ruli sudah menjelaskan bagaimana Indonesia sebagai emerging country, keuangan ini masih oke sekali dari sisi ekonomi begitu. Kalau misalkan kita meninjaunya dari core inflation, Indonesia ini masih tetap stabil begitu ya Pak ya. Bahkan menurunnya justru lebih baik begitu daripada negara-negara lain yang core inflationnya itu justru sulit untuk diturunkan. Nah terus kalau misalkan kita melihat dari sini fenomena ini, apakah berarti ini Indonesia lebih baik daripada negara lainnya? Pun kalau misalkan seperti itu, apa sebenarnya yang membuat Indonesia jauh lebih unggul daripada negara-negara lainnya? Terutama emerging countries. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Clara. Jadi memang kalau kita lihat dari dua indikator ya, yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih cukup baik ya di kisaran 5,03% ya per semester per kuartal 1 2023 ini.
Dan mungkin untuk kuartal 2 itu baru data pertumbuhan ekonominya itu baru akan dipublikasikan 2 bulan setelah kuartal yang bersangkutan, itu di bulan Agustus berarti ya. Jadi kita perkirakan akan tetap stabil di sekitaran 5%, apalagi ada faktor seasonal. Biasanya di kuartal 2 atau kuartal yang bertepatan dengan Lebaran itu aktivitas masyarakat itu lebih tinggi ya, mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jadi kita masih akan tetap stabil di kisaran 5%. Namun memang tantangan ke depan itu adalah yang pertama, memang meskipun kita kemungkinan besar tidak akan mengalami resesi, namun impact dari kondisi global yang dua negara yang sangat penting kita cermati. Yang pertama itu adalah Amerika Serikat, ya ini terkait yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan dari nilai tukar dan beberapa indikator finansial lainnya termasuk saham juga ya. Dan yang kedua adalah dari Tiongkok ya. Jadi dua hal, Amerika Serikat dan Tiongkok ini kemungkinan besar kalau tidak di semester 2 itu akan melambat, mungkin di semester 1 2024, sehingga memang yang biasanya Indonesia itu cukup terpengaruh dengan harga komoditas ya, dengan prospek global melambat, harga-harga komoditas itu cenderung mengalami penurunan, terutama komoditas-komoditas yang menjadi biasanya andalan untuk ekspor Indonesia ya, seperti CPO dan batu bara. Biasanya ini berpengaruh cukup besar. Jadi kemungkinan di semester 2 itu akan kemungkinan bisa cenderung, kita harapkan mungkin akan melambat tapi tidak akan terlalu signifikan lah ya. Apalagi mungkin dengan tadi disebutkan oleh Pak Robertus ya, bahwa produktivitas kita perkirakan akan lebih baik dengan liburnya yang tidak sebanyak di semester 1 ya. Jadi kita bisa bekerja lebih giat lagi. Ini juga harusnya bisa mendorong istilahnya menopang efek negatif dari perlambatan ekonomi global. Kemudian yang kedua adalah mungkin biasanya efek dari adanya pemilu ya, kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik. Jadi di komposisi dari PDB kita itu adalah antara lain non-profit serving household, dan biasanya ini didominasi oleh lembaga-lembaga non pemerintah, non komersil lah istilahnya ya, seperti partai-partai politik, NGO gitu-gitu ya. Jadi biasanya untuk non-profit serving household ini di masa sebelum pemilu itu pertumbuhannya akan lebih tinggi. Di sisi lain juga mungkin kegiatan kampanye mungkin akan ada pemberian kaos gitu misalkan, kemudian juga mungkin penjualan otomotif motor terutama yang mungkin akan lebih tinggi di semester 2. Jadi memang impact dari globalnya itu tidak bisa dihindari, namun karena kita memiliki demand domestiknya yang masih sangat besar ya, jadi kita juga cenderung lebih tahan terhadap terjadinya kemungkinan resesi atau perlambatan. Beda misalkan dengan negara seperti Singapura. Singapura itu proporsi ekspor impor dan trade-nya itu sangat besar dari PDB-nya. Sementara kalau kita itu lebih dari 50% ya, sekitar 55% itu didominasi oleh household consumption. Apalagi dengan kondisi keuangan pemerintah yang masih cukup baik ya, dengan surplus fiskal yang di sekitar 200 triliun, ini bisa akan mendorong atau memberikan ruang untuk pemerintah untuk melakukan spending yang produktif. Ya, jadi ini diharapkan akan bisa menopang perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2023 ini. Dan memang yang paling penting adalah inflasi kita sangat terkendali, inflasinya turun lebih cepat dari yang kita perkirakan sebelumnya. Ya, ini merupakan suatu karena memang Indonesia ini sangat terkait dengan people purchasing power begitu ya Pak ya? Domestic consumption, saya setuju sekali Pak. Tapi kalau misalkan kita melihat proyeksi dari IMF ini sangat optimis begitu ya Pak terkait dengan ekonomi Indonesia, bahwa kira-kira pertumbuhannya akan mencapai 5% di tahun ini. Setuju nggak Pak kira-kira? Agak sedikit berbeda, mungkin 0,1% daripada yang perkiraan kami. Kalau kita agak sedikit lebih sedikit lebih bukan pesimis ya, agak lebih mungkin realistis gitu. Jadi memang IMF ini secara berkala mereka merubah proyeksinya ya, dari kalau tidak salah itu di awal tahun masih cukup optimis dengan, kalau
tidak salah itu sekitar 5,1, 5,2. Kemudian turun lagi menjadi 5% dan ada kemungkinan mereka turun lagi seperti sesuai dengan forecast yang kami perkirakan 4,9%. Kita nggak ada yang tahu juga ya. Oke, jadi be realistik aja begitu ya Pak. Oke, mungkin saya akan ke Pak Robert nih Pak. Ya tadi kan Bapak sangat sektoral sekali begitu. Apalagi sekarang temanya adalah technological advancement begitu ya Pak. Saya ingin tahu perspektif Bapak terkait dengan sektor retail untuk produk gadget sekarang. Itu seperti apa Pak proyeksinya? Iya, memang menarik ya kalau misalnya kita ngelihat perkembangan teknologi yang ada sekarang ini kan software pasti akan diikuti oleh perkembangan hardware-nya juga yang harus lebih mutakhir juga. Misalnya teknologi 5G gitu, tentu akan menuntut kecepatan daripada smartphone ataupun juga gadget kita yang lain yang teknologinya juga akan compatible dengan itu. Dan ya salah satu mungkin nama yang kita sebutin tadi ada Era Jaya, mungkin juga ada Mitra Adi Perkasa yang bergerak di bidang retail untuk produk-produk gadget itu masih cukup menarik. Kita melihat masih ada ruang pertumbuhan karena misalnya produk-produk Internet of Things seperti smartwatch ataupun juga drone gitu ya itu masih juga menjadi salah satu barang yang salah satunya diminati oleh konsumen yang nantinya juga pada waktunya pada saat perkembangan teknologi itu udah semakin mutakhir maka akan menuntut juga kecepatan konsumen untuk bisa mengadopsi masing-masing teknologi yang nanti akan datang itu juga. Jadi misalnya kita mau menghendaki adanya computing power yang lebih tinggi lagi pada smartphone kita atau laptop kita untuk bisa lebih bekerja, bisa lebih cepat lagi dan efisien lagi. Tentu spending terhadap gadget itu juga akan meningkat juga. Dan ditambah lagi mungkin beberapa grup-grup retail besar ini jaringannya bukan hanya ada di segmen retail gadget aja, tapi juga udah mulai merambah ke misalnya yang terkait dengan retail spending lainnya di segmen misalnya food and beverage gitu misalnya. Dan juga pembelanjaan retail yang lainnya. Dan ini yang menurut kita masih akan bisa bertumbuh dengan cukup robust karena itu tadi tahun ini atau semester ini akan menandai semester pertama diangkatnya status pandemi oleh pemerintah sehingga mobilitas masyarakat akan lebih meningkat dan juga ini akan berdampak positif lah untuk bisa menaikkan consumer spending termasuk juga pembelanjaan terhadap produk-produk consumer baik yang makanan, minuman maupun juga gadget yang menurut kita masih akan tetap bisa favorable seiring juga antara lain dengan perkembangan teknologi yang menuntut adanya kecepatan computing power dan juga gadget yang mumpuni, yang memadai. Seperti itu kira-kira Clara. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan tadi ada sektor yang menjadi primadona ya seperti consumer goods dan juga healthcare begitu. Apakah ini masih bisa kalau bisa dibilang overlap atau bagaimana? Ya betul, kalau misalnya kita ngelihat kan sebenarnya dari beberapa siklus pemilu yang terakhir, yang beberapa belakangan ya, memang nggak ada tren yang cukup valid atau cukup signifikan bahwa beberapa bulan menjelang pemilu itu ada akselerasi atau pertumbuhan terhadap retail spending, retail sales, consumer spending gitu. Tapi ke depan menurut kita akan sedikit berbeda karena itu tadi dengan adanya status PPKM yang sudah diangkat, kemudian relatively ya semester 1 itu low base kan karena banyak hari libur. Sementara di semester 2 ini lebih sedikit hari libur sehingga kita perkirakan akan ada productivity yang lebih meningkat dan juga pada akhirnya konsumsi yang meningkat juga. Jadi ini masih nyambung juga misalnya dengan sektor pelayanan kesehatan yang kita ngelihat demand-nya udah semakin meningkat misalnya untuk jasa-jasa pelayanan kesehatan yang lebih premium gitu misalnya. Terkait misalnya pemeliharaan kesehatan yang preventif misalnya suntik vitamin ataupun juga yang terkait dengan beauty, estetika itu akan sangat menarik sekali kalau misalnya kita bisa melihat beberapa pemain industri klinik kesehatan itu juga bisa berpartisipasi di dalam industri ini karena very lucrative peluangnya dengan perkembangan teknologi yang mungkin dibawa dari luar negeri gitu ya misalnya untuk bisa diadopsi di sini terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan atau juga kecantikan ataupun juga estetika yang lainnya itu menurut kita adopsinya masih cukup rendah di sini dan the only way is to go up ataupun peluangnya untuk bisa bertumbuh itu masih cukup besar peluangnya untuk bisa bertumbuh. Jadi sektor healthcare begitu ya masih memiliki potensi yang sangat besar. Saya akan mungkin lanjut bertanya ke Pak Ruli. Pak Ruli tadi Bapak mention beberapa kali terkait dengan suku bunga begitu Pak. Sebenarnya apa yang membuat Bank Indonesia membuat kebijakan terkait dengan suku bunga? Seperti apa arahnya? Sebenarnya apa faktor di balik itu? Memang sesuai dengan amanatnya ya bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia itu ya tugasnya adalah
menjaga stabilitas dari rupiah ya. Atau dengan kata lain memang biasa kita lihat dari kinerja yang paling dilihat dari bank sentral itu adalah inflasi ya. Jadi kalau kita melihat di Amerika Serikat ya, yang paling selalu menjadi kritik terbesar dari para pengamat ekonomi, para pelaku pasar itu adalah keterlambatan dari langkah ya atau mengantisipasi akan adanya inflasi. Meskipun kalau kita lihat tidak sepenuhnya ya, karena memang The Fed itu di tahun 2021 sampai dengan 2022 itu mengalami suatu kondisi ya pasca pandemi, tentu saja ini sangat sulit untuk diprediksi. Dan terlebih lagi ya dengan di awal tahun 2022 itu ada perang invasi Rusia Ukraina yang menyebabkan harga komoditas itu melonjak cukup tinggi. Sementara kalau di Indonesia ya sebenarnya ini merupakan suatu koordinasi yang baik ya antara tidak hanya bank sentral tapi juga dengan pemerintah ya. Kalau bank sentral memang kemampuannya adalah mengendalikan inflasi dari sisi permintaan ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi sebagai core inflation ya, inflasi inti yang saat ini itu di Indonesia itu di level 2,6%. Sementara kalau kita lihat dari sisi supply ya yang lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah dari kelancaran produksi dan distribusi bahan-bahan makanan. Karena ada dua hal yang biasanya memicu inflasi Indonesia yang cukup signifikan. Yang pertama harga BBM ya, BBM bersubsidi dinaikkan. Kemudian yang kedua adalah harga bahan makanan, bahan pangan. Jadi kalau kita lihat koordinasi yang dilakukan tidak hanya oleh Bank Sentral BI tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, itu ada namanya TPIP, TPID ya, tim pengendalian inflasi pusat, tim pengendalian inflasi daerah. Ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya ya. Jadi koordinasi yang sangat baik ya. Jadi koordinasi dari di daerah di setiap provinsi itu BI sering kali melakukan semacam seminar-seminar TPIP, TPID. Jadi kepastian dari distribusi bahan-bahan makanan ini yang juga mendorong inflasi di Indonesia yang sangat cepat untuk turun. Namun memang ada dua hal ya kalau kita lihat dari stabilitas nilai tukar inflasi. Yang kedua adalah nilai tukar. Nilai tukar apabila mengalami depresiasi terlalu signifikan ini juga bisa berdampak kepada kenaikan harga-harga juga. Terutama imported goods ya. Sehingga dengan ke depan masih ada besar kemungkinan The Fed itu menaikkan suku bunga dan kemungkinan levelnya itu sama dengan suku bunga kebijakan di Indonesia 5,75%. Sehingga ini baru pertama kalinya betul-betul terjadi ya suku bunga sama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Walaupun kalau kita bandingkan dengan inflasi Indonesia yang turun cukup signifikan itu real interest rate ya, interest rate minus inflation itu kita masih positif. Sementara Amerika itu dengan inflasi 4,75 ya, real interest rate-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Jadi memang hal ini yang masih harus tetap dijaga ya, spread antara policy rate Indonesia dan Amerika Serikat. Tapi juga yang kedua adalah dari perbandingan imbal hasil obligasi, terutama yang tenor 2 tahun. Jadi sementara ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah intervensi apa yang disebut sebagai operation twist. Jadi mereka melakukan penjualan surat-surat berharga yang tenor pendek 2 tahun sehingga yieldnya itu naik ya, sehingga spreadnya itu tetap atraktif dan mereka membeli surat-surat berharga yang tenor panjang sehingga yieldnya itu bisa dipertahankan tidak terlalu naik signifikan. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir yieldnya itu sudah turun untuk yang 10 year ya, sekarang itu di sekitar 6,2 ya, kemarin sempat 6,1, 6,2. Jadi memang yield yang turun yang untuk yang 10 year ini dipengaruhi oleh inflasi yang stabil. Kemudian yang 2 year ini memang diintervensi agar menjaga
attractiveness ya, menjaga daya tarik imbal hasil sehingga masih ada spreadnya. Memang dengan spread yang terus mengecil ini ada potensi terjadi fluktuasi ke depan ya. Jadi memang yang perlu dijaga adalah inflasi stabil tapi tetap juga nilai tukar juga harus dijaga agar tetap stabil. Itu sih sepertinya. Kira-kira adakah kemungkinan bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga? Untuk sementara ini dengan kemungkinan The Fed yang bisa menaikkan ke 5,75 sepertinya agak sulit Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Bahkan ada anggota dari FOMC yang menyebutkan bahwa Fed Funds Rate itu harus naik ke 6,25. Tentu saja ini suatu hal yang harus kita antisipasi. Dan memang apabila The Fed akhirnya menaikkan suku bunga lebih agresif, mungkin mau tidak mau bisa jadi BI harus menaikkan suku bunga juga. Oke, let's say the Fed masih hawkish dan akan hawkish begitu. Bagaimana? Rupiah apakah masih dalam kondisi aman atau seperti apa menurut pandangan dari Pak Robert? Memang saat ini dengan selisih suku bunga yang semakin kecil, BI kemungkinan harus tetap melakukan stabilisasi lah istilahnya, atau dengan biasa disebut dengan intervensi. Kalau kita lihat memang saat ini masih relatif stabil di sekitar 15.000, itu terdapat suatu intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sehingga kalau kita lihat di bulan Mei itu terjadi penurunan cadangan devisa secara cukup signifikan, hampir 5 billion US dollar. Dan saya perkirakan di bulan Juni cadangan devisanya juga sepertinya akan menurun. Namun masih levelnya masih cukup aman untuk ukuran internasional. Kita masih sekitar 6 bulan impor ya, sementara level safe untuk internasionalnya itu 3 bulan. Jadi kita masih memiliki 2 kali lebih tinggi level safe-nya dibandingkan dengan level aman yang ditentukan oleh dari IMF. Oke, good to hear that. Berarti masih aman begitu ya Pak ya. Oke, tapi terkait dengan tema kali ini, technological advancement, saya jadi ada satu pertanyaan nih Pak. Pak Truli tadi sudah membawakan, mohon maaf Pak Robert tadi, sudah membawakan terkait dengan prepaid fixed broadband. Biasanya kan postpaid begitu ya Pak ya. Ini apa yang membedakannya? Apakah ini bisa diadopsi di Indonesia atau seperti apa Pak? Ya, jadi menarik kali kalau misalnya kita lihat industri telekomunikasi di Indonesia ya. Kalau kita jumlahin jumlah user daripada Telkomsel, XL, Indosat, Friend gitu ya, itu jumlahnya sekitar lebih dari 300 juta. Mungkin ada di kisar mendekati 350 juta sampai 375 juta. Sementara jumlah penduduk Indonesia berapa? 275 juta. Timpang Jadi ya? on average satu orang bisa punya 2 SIM card ataupun 2 smartphone sekaligus. Jadi kedepannya menurut kita di satu sisi jumlah user itu akan pertumbuhannya melandai ataupun juga bahkan turun sekalipun jumlah user ya. Tapi di sisi lain market yang begitu besar ini 275 juta penduduk dan juga 300 juta jumlah user mobile internet itu sudah matang untuk dimonetisasi. Antara lain dengan mengkombinasikan atau mengkonvergensikan antara layanan mobile dengan fixed broadband atau yang kita sebut akrabnya dengan istilah fiber optik. Jadi ini sudah dilakukan misalnya IndiHome ataupun XL Home sudah bisa menawarkan produk misalnya Telkomsel, paket data Telkomsel ataupun XL Mobile untuk anggota keluarga yang sama gitu ya untuk bisa memperoleh paket mobile yang lebih murah kalau misalnya ada di luar rumah. Jadi ini salah satu cara untuk bisa melakukan churn di antara pengguna fixed broadband dengan juga mobile diharapkan untuk bisa mengkonsumsi satu sama lain gitu. Karena sekarang ini kan pendapatan atau ARPU daripada fixed broadband itu kan sekitar 200 ribuan dibandingkan dengan misalnya mobile yang mungkin masih ada di bawah 100 ribu. Jadi kalau misalnya terjadi churn di antara keduanya itu akan very lukratif untuk bisa meningkatkan ARPU secara konsolidasi. Dan ya salah satu cara menurut kita yang sudah mungkin diadopsi di negara lain yaitu dengan menerapkan skema yang namanya prepaid atau prabayar terhadap produk fixed broadband ini. Karena sekarang ini penetrasi daripada fiber optik itu masih cukup rendah ya di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jadi ini menurut kita dengan adanya skema prepaid akan cukup menarik, bisa menjadi suatu game changer untuk bisa meningkatkan akselerasi pertumbuhan jumlah user ke depannya di layanan fixed broadband ini. Oke, berbicara terkait dengan game changer, tadi kan itu di industri telekomunikasi. Kalau dari industri otomotif bagaimana Pak? Kita bisa melihat game changernya sekarang adalah electric vehicle atau EV. Bagaimana Pak dari perspektif Bapak? Ya ini juga menarik karena
di industri otomotif itu kan sekarang ini sedang diinsentify oleh pemerintah bahwa kalau misalnya orang yang mau beli sepeda motor listrik ataupun mobil listrik itu diberikan subsidi berupa pengurangan PPN gitu misalnya. Pajaknya nanti pajak pembeliannya dikurangi sekitar 1%-an gitu untuk bisa menjadi pemotong pengurang harga. Dan ini ke depan menurut kita akan lebih terakselerasi tingkat adopsinya di yang roda 2 justru. Karena kan di roda 4 mungkin masih agak terlalu mahal ya tiket price-nya untuk bisa mengakuisisi satu mobil listrik. Tapi kalau di roda 2 ini menurut kita akan bisa mungkin menyamai seperti apa yang sudah dilakukan di Taiwan, di mana di Taiwan itu diinsentify sama kalau misalnya orang yang mau tuker dari sepeda motor bensin ke sepeda motor listrik itu akan diberikan subsidi, dan itu yang menurut kita akan terjadi juga di Indonesia kalau misalnya tingkat akselerasinya bisa dimudahkan gitu oleh regulasi nanti dari pemerintah juga. Oke, baik, terima kasih Pak Robert. Namun karena keterbatasan waktu, inilah akhir dari sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Ruli atas pemaparannya dan jawaban-jawaban yang sangat inspirasional dari Bapak-Bapak. Boleh minta tepuk tangannya Bapak dan Ibu untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk.